Tawuran antar warga kembali pecah di Manggarai, Jakarta Selatan. Bentrokan terjadi persis di terowongan lalu lintas yang mengarah ke Pancoran. Tawuran diduga dipicu oleh lemparan petasan dari salah satu kubu warga yang berseteru. Akibat tawuran ini, seorang warga mengalami luka bacok dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tak hanya di Manggarai, 9 Mei 2025, tawuran dua kelompok pelajar terjadi di sisi lain kota Jakarta. Tawuran pecah di Jembatan Layang Selipi, Jakarta Barat. Akibat tawuran, akses jalan tak bisa dilewati kendaraan maupun warga. 2 Januari 2025, tawuran terjadi pada Kamis dini hari di Jalan Basuki Rahmat atau kawasan Basura, Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok saling serang dengan melemparkan batu dan petasan. Tidak hanya itu, mereka juga membawa senjata tajam hingga bom molotov. Sangat disesalkan, tawuran ini harus merenggut satu korban jiwa. Korban tewas karena terkena senjata tajam. 3 rentetan peristiwa tawuran di Jakarta tadi hanyalah bagian kecil dari rangkaian tawuran yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Polda Metro Jaya mencatat ada 111 kasus tawuran di Jakarta periode Juli hingga September 2024. Artinya, dalam 1 bulan ada 33 kasus tawuran yang terjadi. Dibandingkan pada data terakhir April 2025, jumlah tawuran di Jakarta lebih tinggi. Ada 45 kasus tawuran di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari pengusutan kasus yang telah dilakukan polisi, salah satu pemicu terjadinya tawuran karena adanya provokasi di media sosial. Mulai dari saling ejek hingga mengumbar saling menantang dengan siaran langsung di platform media sosial. Kami sudah beraktif dari semenjak mengikuti IG. Tawuran sekarang mudahnya pakai IG. Istilahnya IG, tantang menantang, kelompok A, kelompok E ketemu di satu tempat, live IG. Tawur, live IG. Kalau itu cuma main-mainan sih nggak apa-apa. Tawurannya beneran, matinya beneran juga. Nah ini yang jadi masalah. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, dan bahkan mungkin sudah ada puluhan perkara yang kami lacak sejak awal. Tawuran di kawasan Manggarai disebut-sebut telah terjadi sejak lama, bahkan puluhan tahun lalu atau sekitar tahun 1970-an. Saking seringnya tawuran yang terjadi di kawasan ini, kericuhan di wilayah ini dikenal dengan sebutan Tawuran Manggarai. Kondisi tawuran yang tak pernah berhenti di Manggarai memantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencari cara hentikan tawuran berulang. Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Manggarai Bersolawat. Manggarai Bersolawat dilakukan dengan pendekatan kultural dan keagamaan. Duduk bersama mencari akar masalah, diklaim bisa hentikan tawuran dengan mengurai akar masalah. Yang pertama adalah energi yang tidak tersalurkan secara baik. Yang kedua, lowongan pekerjaan yang kurang. Yang ketiga, memang seringkali karena sosial media dan sebagainya, sosmed mereka, saya yakin maka ini akan bisa menurunkan emosi yang ada yang terjadi. Maka dengan demikian, jadi penyelesaiannya bukan kemudian sekedar hanya bersolawat, tetapi akar masalah yang sebenarnya yang harus dicari. Dan kenapa diadakan dengan Manggarai Bersolawat? Supaya bersilaturahmi, supaya mereka mau bertemu, mereka mau berkumpul. Pengamat sosial UI Rizalwan Habdi menyebut perlu ada gerakan sosial yang harus dikampanyekan dalam upaya menghentikan tawuran di Jakarta. Salah satunya peran orang tua soal pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Nah, kalau mau jangka panjang, putus tadi mata rantai antara orang tua ke anak. Ya. Bagaimana caranya supaya ceritanya itu tidak negatif dari orang tua ke anak. Nah ini butuh memang social movement ya, ada satu gerakan sosial yang besar ya, kampanye bersama juga untuk membangun, menghilangkan rasa kebencian, menghilangkan rasa diksi-diksi yang membuat anak-anak itu berpikir bahwa bertahan itu adalah menyerang gitu. Ya, ini kan terinternalisasi di anak-anak yang saya kira ini harus diputus mata rantainya. Kriminolog UI Adrianus Malela menilai upaya menghentikan tawuran di Jakarta dengan terobosan seperti Manggarai Bersolawat akan berhasil jika dilakukan dengan sinergi dan tidak setengah hati. Langkah dari Bapak Gubernur Pak Pramono tentu saja kita mendukung ya,
Namun tadi pertama, jangan hanya hangat-hangat ayam. Jangan pakai pendekatan tahun, tapi pakailah pendekatan multi years. Ya mungkin nanti sampai beliau selesai menjabat juga belum selesai ya, tapi memang begitulah hakikat dari upaya meredam tawuran. Dan yang kedua, untuk menggerakkannya tidak cukup kelihatannya hanya lewat tangan pemerintah, lewat tangan tangan aparat di bawah, tapi juga harus ada sinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Tawuran berulang di sejumlah wilayah Jakarta harus dihentikan. Sinergi pemerintah, Polri, hingga pelibatan masyarakat akan jadi penentu keberhasilan. Tawuran harus bisa dicegah agar tak ada lagi jatuh korban, apalagi sampai nyawa manusia melayang. Jangan lupa, mereka yang selama ini terlibat tawuran adalah generasi penerus yang juga harus dijamin masa depannya. Tim Liputan, Kompas TV.